Salah satu fitur yang menurut gua tuh penting banget, tapi mungkin bagi kalian sepele kali ya. Pada saat kita pencet unlock, spionnya kan ngebuka, ya kan? Karena dia kebuka. Pada saat kita ngunci dari remote juga bisa, dari sini juga bisa, spionnya ngelipet. Jadi kalau kalian tuh merasa insecure atau nggak pede, mobil gue udah gue kunci atau belum ya, cukup lihat spionnya aja. Kalau dia ngelipet berarti sudah gue kunci. Terus fitur lainnya apa? Ganteng doang sih. Agak kurang dibandingin sama teman-teman sebelahnya. Kira-kira kenapa ya laku? Di samping saya ini ada Xpander Ultimate. Di bulan Mei penjualannya tuh paling laris nomor 2 setelah Avanza ya. Ya bisa dibilang mobil ini saya nggak ngerti ya, agak unik ya. Kalau kita bicara ngomongin fiturnya tuh paling rada kurang dibandingin teman-teman sebelahnya. Misalkan kita ngomongin, ini harganya 322.900 ya. Kalau misalkan yang white pearl-nya tambah 1,5 juta, itu bersaing sama Stargazer Prime, harganya sekitar 320. Tapi penjualannya dia itu selalu rame. Jadi nanti gue kasih tahu kelebihan kekurangan sama Xpander Ultimate ini kayak apa aja, dan perubahannya yang baru aja, minusnya tuh apa aja ya. Tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, penasaran nggak sih promo-promonya apa aja? Oke, salam kenal semuanya Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya dengan Ervan, Mitsubishi Bintaro, sales konsultan, beralamat di Jalan MH Tamrin, Blok A5 nomor 1, tepatnya di depan Pasar Modern Bintaro. Selain showroom, kami juga menyediakan servis dan spare part. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki mobil Mitsubishi, bisa simpen nomor saya dengan Ervan. Nanti saya bantu untuk bookingkan. Atau Bapak Ibu sedang mencari kendaraan baru, bulan ini adalah bulan yang tepat banget untuk mencari kendaraan baru. Karena kenapa? Ada promo-promo menarik di Mitsubishi Bintaro. Di samping saya ada compact SUV Mitsubishi terlaris saat ini. Dengan DP tidak nyampe 10 jutaan saja, Bapak Ibu sudah memiliki mobil tersebut. Atau 5 juta untuk angsuran per bulannya. Pengen punya Pajero? Cukup siapin DP 30 juta saja. Di samping ini yang terbaru dari Xpander Cross Elite Edition. Bapak Ibu bisa memiliki mobil tersebut dengan DP 15 juta saja atau angsuran 5 jutaan. Oke, yang di-review dari Mas Teguh tadi, ini adalah Xpander Ultimate. Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil tersebut dengan DP tidak sampai 10 juta atau angsuran 5 juta saja. Kami juga menyediakan promo bunga 0% atau DP 10% atau angsuran ringan, tenor sampai 8 tahun. Kami menerima tukar tambah merek apapun dengan harga terbaik. Kami juga menyediakan mobil test drive Xpander, Xforce, Pajero. Kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk datang ke showroom, kami bisa melakukan test drive di rumah. Info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi di nomor 0812 1085 2369 dengan Ervan. Atau Bapak Ibu bisa berkunjung di Mitsubishi Bintaro. Ditunggu ya, terima kasih. Kuncinya seperti ini guys, lihat aja kuncinya itu simpel banget ya. Tombol lock, unlock, tetap ada kunci manual seperti biasa. Nanti kalian kalau beli dapat 2 kayak gini. Look dari tampak depan, kalian bisa lihat ini memang tuh basicnya dipakai juga sama si Xpander Cross nih. Look dari tampak depan sini, ini tuh bukan DRL guys, ini tuh kayak lampu kota kayak gitu. Dan di sini grillnya tuh warna black glossy, dan ini ada ornamen-ornamen chrome, dan perlampuannya unik di sebelah sini. Ini ada ornamen chrome di sini, jadi beda banget sama yang Xpander Cross. Ini fog lamp-nya memang masih halogen biasa, kecuali yang Xpander Cross dia baru LED semua. Dan bumper bagian bawah sini tuh perpaduan warna dop hitam sama warna kayak agak grey kayak gini ya. Dan yang baru sekarang sudah dapat tambahan kamera 360, ya kan? Ini baru di sini nih. Jadi kalau dari tampak depan yang baru sekarang tuh tambahnya adalah kamera 360. Kalau dari tampak depan sini yang paling saya suka pertama adalah dari modelnya sendiri. Meskipun model itu orang tuh selera, ganteng itu selera, tapi kita semua setuju kalau si Xpander ini tuh looks-nya sangat futuristik banget. Perlampuan sudah LED, air intake-nya cukup tinggi, jadi saya rasa cocok lah untuk masyarakat di Indonesia. Kalau ngomongin mesin dipakai 1500 cc, tenaganya 105 PS, torsinya 141 Nm, air intake-nya tuh setinggi apa sih? Cukup tinggi guys nih, cukup tinggi banget. Kalau misalkan kalian kemarin saya habis review tuh terakhir R3 sama BRV ya, lebih tinggian ini. Remnya sudah ABS, ABD, BE, di bagian dalam sini juga sudah dicat rapi dan dapat peredam mesin.
Jadi bisa dibilang mobil ini udah cukup dipakai untuk di Indonesia. Ngapain saya bawa meteran? Saya mau ngecek nih ground clearance-nya berapa. Jadi salah satu yang saya suka dari Xpander ini, pertama, ground clearance-nya cukup tinggi dan panjangnya 4595, wheelbase-nya 2775. Dan kalau kalian nggak ya, mobil-mobil zaman now sekarang kayak pada niru-niru Xpander deh. Jadi wheelbase-nya dibikin panjang. Sekitar ini hampir sama dengan Stargazer juga sih. Nih ya, coba teman-teman lihat ya. Kalau dari sini ya, kalau tak sini doang nih, ini sekitar 27 cm nih. Cukup tinggi kan? Tuh, sekitar 27 cm. Jadi cukup tinggi banget. Dan profil ban yang dipakai itu 205, 55, ringnya 17, machiningnya silver. Ini tuh warna hitam gitu, depan cakram, belakang masih tromol, tapi remnya sudah ABS ya guys, dia sudah ada. Dan yang membedakan ini sama Xpander Cross, di sini tidak ada set cladding, tapi di sini banyak tarikan-tarikan garis kayak ini guys ya, kan? Terus di bagian sebelah sini ada window line chrome, handle-nya juga sudah chrome, sudah ada smart entry, ya kan? Ini warna dop, dan tentunya karena ini bukan Xpander Cross, dia tidak ada roof rail kayak gini. Dan yang paling saya suka tampilan di sini kacanya, ini tuh kayak seolah-olah floating ya nih, kaca sampai sebelah sini nih. Ya, tangki BBM letaknya di sebelah kiri sini. Jadi bisa dibilang ya, saya masih suka tampilan tampak samping, depan. Kita ke belakang sekarang. Lampunya nyala ya, T-shape LED, ya kan? Antenanya sudah shark fin. Ini tuh bukan spoiler guys sebenarnya, bukan spoiler. Ada lagi yang tambahan spoiler, tapi bukan spoiler. Ada head-mount stop lamp, defogger, kamera mundur. Jadi dia nyambung sama round view monitor. Sebelah kiri emblem Xpander, Ultimate. Di bagian bawah tuh bumpernya tuh ada tuh parkir sensor. Ini perpaduan warnanya beda nih. Jadi warnanya di sini tuh beda kalau kemarin saya perhatiin ya. Ini warnanya tuh kayak, ini kan dop hitam ya. Ini tuh warna kayak grey gitu. Reflektornya di sini tuh vertikal dan ini ada housingnya warna hitam. Dan pada saat dibuka, ya pakai smart entry ya. Di sini ini koper saya tuh segede gaban ya. Ya sekitar panjangnya, tingginya tuh 80 cm, lebarnya sekitar 50 cm. Kalian bisa lihat nih masih ada sisa ruang dari jarak roda. Kurang lebih sekitar tuh hampir 60 cm, sekitar 59 cm ya. Kalian bisa lihat ini posisi dibikin begini, cukup gede kan? Dan di sini masih bisa dipakai buat duduk. Nah ini kalau dibikin berdiri ini masih sisa banyak juga nih. Kalau dibikin kayak gini, jarak dari roda sekitar hampir 70 cm ya, 70 cm. Ya kan? Terus kalau kalian masih butuh bagasi ya, yang ini ya, yang tertutup ya, ini ada nih. Ada 3 kotak ya, tertutup nih. Jadi mungkin kalian buat simpen apa, misalkan dompet atau apa tuh nggak bisa diintip ya. Dan di sebelah sini ada dongkrak ya guys. Belakang sini ada dongkrak, jadi tersimpan rapi. Nah, khusus yang varian 1.5 manual Ultimate, dia nanti ada varian manual kan. Ini interior tuh warna fabriknya tuh warna hitam. Nah, ini warna yang beige-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau cari Ultimate CVT, mas saya nggak mau warna beige, warna hitam bisa nggak? Bisa. Yang saya suka dari Xpander Ultimate tentunya adalah sekarang ada optional. Kalau kalian nggak suka warna beige kayak gini, takut gampang kotor, kalian bisa pilih warna hitam. Tinggal ngomong sama salesnya ya. Nanti deskripsi itu saya taruh harga sama kontak salesnya deh. Itu oke. Jadi kalian bisa pilih. Dan juga head unitnya sudah bisa sambung untuk Android Auto. Memang masih pakai kabel, tapi udah cukup oke lah ya. Jadi kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman. Kalau butuh charger, tinggal colok di sini, taruh sih bukan colok ya, karena dia sudah wireless charger. Matic-nya sudah electric parking brake, auto hold. Matic-nya tuh PRND langsung ke L sih guys. Tapi kayak misalnya tata letak tempat cup holder, dia sangat ergonomis ya kan. Terus ini sudah nih ada head adjuster semua, setirnya tuh sudah tilt sama teleskopik ya. Ini menurut gua udah cukup oke. Cuma memang sayangnya dia tuh perlampuan yang ini tuh belum otomatis sih guys, tapi tata letak kayak buat tempat duduk. Terus yang visibilitasnya cukup oke sih, karena spionnya tuh agak mundur gitu loh. Dan kalau kalian misalnya Mas Teguh, gue nggak suka nih joknya masih fabric ya, Xpander ini dia menawarkan sesuatu yang unik nih. Jadi bagian door trim ini sudah soft touch, jadi kalian mungkin tinggal ganti bagian joknya ini aja. Apalagi untuk di sini nih, konsolnya ini juga sudah soft touch sih. Terus balik lagi ya, kalau soal meter cluster ya, di sini kan dia masih analog ya, MID cuma di bagian sini doang, kecuali yang Xpander Cross ya. Ya udah cukup oke, penting nggak penting sih. Tapi kalau misalkan di sini yang fitur yang paling saya suka, seperti sudah ada cruise control nih, jadi kita nggak terlalu capek. Dan kalau ngomongin soal suspensi, saya sudah pernah test drive juga, cukup nyaman. Dia tuh karakternya tuh nggak keras tapi nggak empuk, cukup nyaman lah ya, stabil. Bahkan ada beberapa teman-teman yang mungkin agak lebay bilang,
wah lebih enakan ini dibandingin Innova. Ya beda segmen sih sebenarnya, karena ini disamainnya itu sebenarnya sama Veloz sih guys, kayak gitu. Lain-lainnya seperti yang spion dalam, kayak gini, ini nggak ada kaca dan semacam. Jujur ini masih fiturnya nggak selengkap saingan-saingannya. Tapi yang agak unik adalah mobil ini laris banget loh, nomor 2 di bulan Mei. Ya nomor satunya tetap Avanza sih memang. Tapi dengan ini paling larisan mode sih udah cukup oke sih saya bilang. Dengan wheelbase 2755 kalian bisa lihat sendiri ya. Apa karena saya yang imut ya? Ini masih cukup berasa luas banget, jarak kepala juga cukup oke. Dan enaknya lagi yang saya suka kalau di Xpander Ultimate ini ya, kalian tuh nggak perlu beli car charger lagi. Di sini sudah ada port USB dan Type C. Udah ada armrest bagian sini. Cuman sayangnya memang bagian tengah nggak ada headrest, tapi dia ada armrest bisa diturunin gitu loh buat sandaran tangan. AC udah double blower. Dan yang saya suka lagi ya, lagi-lagi di sebelah sini sudah sama semua. Jadi kalau kalian mau ganti cukup joknya aja. Di sini sudah cukup oke. Nih ya, ada blower AC di bagian sebelah sini. Bahkan di baris ketiga itu ada hand grip juga. Kalau di mobilku sendiri tuh hand grip ini kiri kanan tuh saya pakai buat apa? Buat gantungan baju. Karena kan saya sering ini ya, mobilitasnya cukup lumayan banyak ya. Jadi kayak buat ganti-ganti baju tuh biar rapi. Dan di sebelah sini ada seatbelt pocket, ya mobil keluarga banget. Kompartemennya juga cukup banyak di sini. 1, 2, 3. Ya mobil keluarga banget tuh ya. Jadi kalau lagi-lagi kalau kalian memang lagi cari-cari MPV 3 baris yang ganteng, tapi ibaratnya kalau kayak beli Innova kemahalan, boleh loh. Ini dipertimbangkan gitu loh. Saran gue sih cuma satu, kalau kalian cari mobil, datanglah lihat unit dan harus test drive. Nanti buat harga komparasinya, tipe-tipenya apa aja saya taruh di deskripsi aja ya. Oke, Mas Teguh, jadi gimana Mas setelah di-review untuk Xpander yang terbarunya facelift ini Mas? Yes, jadi yang baru, nih kita reminder ulang ya. Yang baru tuh pertama dari ada namanya Around View Monitor, ya kan? Jadi otomatis kalian lebih parkir, ya? Lebih mudah pada saat parkir ya Mas ya? Betul. Terutama buat cewek-cewek tuh kayak misalkan udah pas garisnya apa enggak, ada selokan apa enggak, Betul. itu parkirnya lebih gampang. Terus yang kedua, Ultimate sekarang sudah ada varian manual. Karena nggak semua orang itu, saya perhatiin ya, nggak semua orang tuh suka Xpander Cross ya. Lebih mahal. Oke, iya. Dulu manual, kalau mau cari manual harus lari ke Xpander Cross kan. Betul. Sekarang Ultimate Sekarang sudah di ada versi Ultimate manualnya. Tapi manualnya dia interior warna hitam ya Mas ya? Warna hitam. Warna hitam. Terus layar head unit dia lebih gede. Betul. Dan udah bisa Android Auto. Ya lama juga sudah bisa Android Auto sih kan. Jadi buat nyetir juga lebih nyaman. Iya. Terus dengan wheelbase sekitar 2755 ya, wheelbase makin panjang ya buat duduk semakin enak ya Mas ya? Semakin lega, lebih enak. Mas ngomong-ngomong nih Mas, kalau misalkan orang rata-rata tuh ngambil mobil, suka compare nggak sih Xpander Ultimate atau Cross gitu? Suka bandingin nggak sih? Kalau untuk bandingin sih ya banyak juga. Banyak aja ya? Banyak juga. Cuman kalau kita kembali lagi sisi kebutuhannya, kalau untuk apa namanya buat mobil keluarga dan kemudian untuk juga di area perkotaan aja, ini udah cukup. Udah cukup kan ya? Udah cukup. Udah cukup. Gitu. Jadi nggak perlu Cross juga karena harganya juga lebih tinggi. Gitu. Iya, harga lebih tinggi. Kalau ini lebih terjangkau. Bahkan lebih teman-teman, terjangkau dan efisien. kalau kemarin tuh saya pernah review yang versi yang Exit-nya ya. Exit, itu looks dari tamak depan nggak gitu kelihatan ya? Kalau dari Ya kan? bener, kalau dari Nggak depan kelihatan, itu nggak kelihatan sama sekali Mas. Nggak kelihatan Gitu, loh. nggak kelihatan sama sekali. Paling beda velg doang kan? Kalau Beda pelek aja sih. Jadi kalau untuk dari depan sekilas aja itu nggak kelihatan. kalau dari dalam kelihatan guys. Kalau dari depan kelihatan. Jadi kalau dari luar tuh nggak gitu kelihatan. Jadi bisa dibilang Xpander ini saya sih salut ya. Dia dari mobil konsepnya tuh hampir sama persis dengan yang ada dijual sekarang. Betul. Jadi sekali lagi teman-teman, pesan saya cuma satu. Kalau cari mobil harus apa Mas Ervan? Sama Ervan dong. Kalian bisa datang ke sini nih. Kasih tahu Mas alamatnya Mas. Oke, alamatnya di Jalan MH Tamrin, Blok A5 nomor 1. Jadi tepatnya di kawasan CBD Bintaro di depan Pasar Modern. Terima kasih sudah menonton. Komen kalau pengen dibuatin video apa. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Ervan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.